Sok. Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oh, berarti ada 3 ya Bu ya kompetensinya. Iya. Tapi di antara yang 3 ini pasti Ibu mempunyai satu kompetensi yang Ibu rasa saya masih ingin ditingkatkan nih gitu di proses coaching. Kira-kira dari ketiga itu apa yang lebih spesifiknya yang menjadi prioritasnya lagi? Kebetulan saya di sini akan mengembangkan potensi tentang pengembangan mendengarkan aktif gitu Bu. Satu kompetensi aja. Jadi ingin mendengarkan dan juga bisa menyimak dengan baik ya Bu ya. Mendengarkan aktif gitu Bu. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada kompetensi yang lebih spesifiknya, sekarang saya ingin tahu ketika Ibu mencapai keberhasilan dalam meningkatkan kompetensi tersebut, apa indikatornya? Saya ingin memberikan pemecahan masalah ya dengan memberikan pertanyaan berbobot yang saya ingin memberikan ya pemecahan masalah dan memberikan pertanyaan berbobot ya sehingga coaching sehingga nasib sehingga coaching dapat memberikan awas yang penyelesaian permasalahannya ya. Tok. Saya ingin memberikan pemecahan masalah ya dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya gitu Bu. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita rencanakan saat ini dapat terlaksana dengan baik nanti pada saat proses coaching ya Bu ya. Dan juga kita bisa memberikan suatu pandangan yang berbeda nanti untuk coaching kita yaitu Bu Ika. Selamat untuk Bu Susi, semoga nanti sukses coachingnya dengan Bu Ika. Amin Bu Dia, terima kasih. Assalamualaikum Bu Susi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Ika, apa yang mau Ibu ceritakan Bu Ika? Begini Bu Susi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu dari tiap kelas. Oh, jadi menurut Bu Ika apa yang harus Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi Bu atas permasalahan ya dan tentang antusiasme murid-murid saya. Oh, menurut Bu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Ika ya. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja sih yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin harus ada ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah apa penyebabnya sehingga kurang antusias gitu dalam pengumpulan tugasnya
kemungkinan itu karena tugas saya terlalu banyak, Bu. Berisi banyak pertanyaan mungkin di dalamnya tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan di dalamnya, Bu. Ya, kalau boleh tahu ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja sih di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan saja, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks gitu, Bu? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti video, artikel, blog, dan tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Contohnya seperti TikTok atau Reel IG gitu, Bu. Nah, betul sekali ya, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar ya, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ya, Bu. Kemudian komitmen dari Ibu ya terhadap rencana yang Ibu ini gitu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Oh, wah bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Iya. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid ya, Bu. Amin. Amin, Bu Ika. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih juga ya, Bu Ika, Bu Dian. Iya, selamat Ibu sudah menyelesaikan proses coachingnya ya. Iya. Tadi juga saya ikut mengikuti prosesnya dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, dan sebagai penutup sesi coaching, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan mereview apa yang telah kita lakukan tadi ya. Ibu tadi di awal sudah memberikan acuan apa indikatornya yang ingin Ibu capai. Nah, kira-kira setelah pelaksanaan tadi apa sih yang sudah Ibu lakukan supaya indikatornya ini tercapai? Alhamdulillah ya, saya bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya, Bu. Iya, berarti sudah melakukan usaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun inisiatif dari coach ya, betul, supaya menyelesaikan masalahnya. Lalu setelah ini kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching hari ini? Saya akan lebih aktif lagi ya, Bu, dalam mempelajari inti dari coaching ini dengan alur tirta begitu, Bu, kurang lebihnya. Luar biasa. Semoga kita semua belajar dari proses coaching hari ini ya, Bu ya. Kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Bu Susi. Ya, terima kasih juga ya, Bu Dia. Semoga sehat selalu dan juga sukses ya. Amin, kita sukses bersama ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kabar Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat ya, Bu. Baik, Bu Dia, kita memulai proses coachingnya. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nanti kompetensi spesifiknya saya akan melihat dalam proses coachingnya, Bu. Ya. Dan jangan lupa Ibu menggunakan alur tirta sebagai acuannya. Dari mulai identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya, Bu. Bagaimana Ibu sudah paham? Insya Allah Bu, saya sudah memahami hal tersebut.
Sekarang saya akan bertanya pada Ibu, apa yang Ibu akan kembangkan dalam proses coachingnya, Bu? Jadi ada 3 Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh saat melakukan coaching, karena menurut saya menjaga fokus ketika melakukan coaching itu sangat sulit, banyak sekali distraksinya. Saya ingin meningkatkan hal tersebut. Kemudian saya juga ingin meningkatkan cara mendengarkan aktif gitu Bu. Jadi nanti saya harapannya respon yang saya berikan tepat kepada coach saya. Kemudian tentu saja saya ingin belajar menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat merasakan kebermanfaatan dari proses coachingnya. Iya, betul. Itu Ibu. Kira-kira dari kompetensi ini, kompetensi mana yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching nanti? Saya ingin mencoba meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot Bu, karena kadang kita hanya terpikirkan pada satu konteks kalimat saja, padahal banyak sekali kalimat yang bisa kita pilih untuk membuat potensi si coachingnya itu bisa keluar dalam proses coaching. Jadi itu Bu pertanyaan yang berbobot yang ingin saya tambah lagi kemampuannya. Baik Bu Dia, semoga ide-ide Ibu dalam coaching nanti bisa tercapai dengan baik ya Bu. Semoga percakapannya berjalan lancar ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Ibu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, MPLS-nya sudah selesai ya kalau untuk Iya. kelas atas ya. Iya sudah. Iya, jadi meskipun kita sekarang sedang banyak kesibukan ya di awal tahun ajaran, tapi kita juga ingin melaksanakan praktik coaching untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Ibu, dan juga barangkali Ibu mempunyai keresahan atau mungkin Ibu merasa ada kesulitan, nah bisa diungkapkan di proses coaching kali ini ya. Bu Atik kelihatan kurang bersemangat nih, mungkin ada yang mau diceritakan nggak? Iya Bu, saya mau cerita. Jadi ketika saya berada di kelas dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa yang sering minta izin ke kamar mandi gitu bilangnya, tapi itu secara bersamaan gitu seperti itu. Yang biasanya satu persatu ini mah bersamaan minta keluar gitu ya Bu? Ya, Wah, luar biasa. Berarti kita sudah mempunyai masalah nih ya. Jadi kita mari jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Mudah-mudahan ada pemecahan untuk permasalahan itu. Ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini. Mungkin Ibu ingin mendapatkan apa dari sesi obrolan hari ini? iya, saya ingin mengetahui alasan siswa tersebut selalu minta izin ke kamar mandi gitu ketika sedang pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Oh, kira-kira tujuan akhirnya apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin siswa saya itu merasa betah gitu berada di kelas gitu dalam pembelajaran gitu, dan tidak ada lagi mereka untuk minta izin ke toilet lagi gitu. Oh iya, berarti saya mulai mendapatkan gambarannya nih Bu. Saya ingin konfirmasi lagi. Berarti Bu Atik mengharapkan siswanya itu lebih betah dan nyaman berada di kelas dan tidak terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi ya di jam pelajaran. Apalagi kalau tidak mendesak atau hanya ingin berpura-pura keluar kelas saja ya. Baiklah, kalau saya boleh tahu, dalam satu kelas itu biasanya ada berapa siswa sih Bu yang sering bolak-balik ke kamar mandi? Ada sekitar 5 atau 6 siswa Bu. Oh, berarti cukup banyak ya. Apakah Bu Atik sudah pernah bertanya alasan mereka sering izin ke kamar mandi ketika pembelajaran berlangsung? Ya, waktu itu saya sudah menanyakan kepada teman-temannya gitu kenapa mereka itu sering bolak-balik minta izin keluar gitu, dan kata temannya itu bahwa
mereka itu bukan ke kamar mandi sebenarnya, tapi ada yang ke kantin gitu, Iya. ada yang jalan-jalan di sekitar sekolah juga gitu, Iya. seperti itu. Nah, dari laporan siswa tersebut, Bu Atik pernah tidak mengecek langsung kebenaran dari jawaban mereka? Iya, saya sudah bertanya langsung kepada siswa tersebut gitu. Saya bertanya dengan pelan gitu, menanyakan kenapa melakukan hal yang seperti itu, dan siswa tersebut bilang bahwa saya merasa bosan gitu berada di kelas gitu. Iya. Wah, kalau begitu Ibu sudah tahu alasannya. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu mengenai alasan siswa-siswa tersebut? Jujur sih saya merasa sedih, kecewa juga gitu kan. Ternyata dalam saya memberikan pelajaran terhadap siswa-siswa itu membosankan gitu, sehingga anak ingin keluar dari kelas gitu. Iya. Tapi selama hal tersebut berlangsung, saya pengen tahu, Ibu pernah nggak melakukan refleksi terhadap diri Ibu, terhadap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas gitu? Apakah sudah mengcover semua kebutuhan siswa dalam belajar? Iya, dalam kegiatan belajar mengajar saya ya saya sudah merasa maksimal ya memberikan pelayanan, bimbingan gitu terhadap siswa-siswa saya itu. Coba kalau misalnya saya meminta Ibu menilai diri Ibu sendiri dari angka 1 sampai angka 10, Ibu ada di angka berapa nih? Mungkin sudah di angka 6 kali ya gitu kan, karena saya melihat dari nilai rata-rata siswa itu ya mereka sudah ada di angka 60 atau 70% gitu kan pencapaiannya. Berarti anak-anak masih di, Ibu menilai Ibu berada di rentang 6 sampai 7, tapi harapannya Ibu itu sebenarnya pengen di angka berapa nih yang idealnya? Ya saya sih inginnya ya di angka 9 atau 10 ya Bu gitu. Harusnya bisa sih gitu. Iya, tentu saja harus bisa ya Bu. Nah, untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai angka yang Ibu inginkan, hal apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan melakukan perubahan dalam metode atau model pembelajaran yang menarik ya, agar siswa itu merasa betah berada di kelas gitu. Oh iya, pembelajaran yang seperti apa yang ingin Bu Atik capai? Pembelajaran yang membutuhkan keaktifan siswa, kemudian memotivasi siswa untuk semangat belajar dan tidak membosankan juga gitu untuk mereka. Wah, bagus sekali ya Bu Atik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan ini bukan hanya membuat siswa yang sering bolak-balik ke kamar mandi jadi betah di kelas, tapi juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa yang lainnya juga ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai pembelajaran yang tadi, apa rencananya yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan mencari referensi pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur Merdeka, dan kemudian saya juga pernah membaca di PMN tentang Universal Design of Learning di platform Merdeka Mengajar. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik ya, siswa akan menjadi betah lagi di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Oh iya, betul. Tadi Ibu sudah pernah membaca-baca mungkin ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah Ibu sudah pernah melakukan praktiknya atau tidak nih di dalam kelas? Sudah pernah, tetapi belum maksimal ya, karena masih belum begitu mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Iya. Bagaimana yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas dari praktik pembelajaran berdiferensiasi ini? Di awal kegiatan belajar mengajar, saya akan melakukan pemetaan terhadap gaya belajar masing-masing siswa, dan nantinya mengkelompokkan ke dalam 3 kelompok ya, ada kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Oh iya, berarti dari ketiga gaya belajar itu nanti praktik pembelajarannya apakah akan berbeda juga atau tetap sama Bu?
Ya, proses mereka dalam menyimpulkan masalah di dalam pembelajaran itu berbeda-beda ya sesuai dengan gaya belajar mereka gitu kan. Misalkan yang auditori berarti saling bercerita mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian untuk visual dengan membaca atau memahami puzzle atau gambar deskripsi tentang materi. Kemudian yang kinestetik itu langsung praktek mencari benda di sekitar sekolah gitu. Oh, luar biasa ya. Dari pengalaman tersebut, apa hal yang ingin Ibu tingkatkan nih? Agar siswa saya tidak sering bolak-balik ke kamar mandi, sepertinya ya harus dibuat dan dikuatkan kembali tentang kesepakatan kelas gitu kan. Iya, betul ya. Berarti selain melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat anak betah di kelas, juga Ibu ingin membuat kesepakatan kelas tadi ya Bu ya? Iya, kira-kira butuh berapa lama nih Bu Atik dalam merancang pembelajaran yang Bu Atik sebutkan tadi? Kurang lebih 1 minggu untuk persiapan, kemudian minggu depannya sudah siap untuk menerapkan di kelas saya. Ada yang bisa membantu Ibu nggak dalam mempersiapkannya? Ya ada Bu, yaitu teman sejawat, kemudian juga kepala sekolah, dan saya selalu berkomunikasi juga dengan kepala sekolah, dan kebetulan kepala sekolah saya juga membimbing saya dalam menyelesaikan masalah ini. Luar biasa ya. Kalau begitu daya dukungnya sudah, perencanaannya sudah, berarti minggu depan ini bisa dilaksanakan ya Bu ya? Nah, kalau begitu minggu depan saya tunggu perkembangan siswa di kelas Bu Atik. Semoga sudah tidak ada lagi siswa yang berbondong-bondong keluar kelas ya dengan alasan izin ke WC. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu diskusikan dalam sesi coaching kali ini? Saya rasa sudah cukup. Oh iya, baiklah. Kalau begitu saya mencoba merangkum proses coaching kita hari ini. Berarti tadi ada hambatan, siswa sering keluar kelas dengan alasan yang sama dan berbondong-bondong. Nah, kemudian sekarang sudah menemukan rencana untuk menyelesaikannya. Bukan begitu, Bu? Ya. Nah, iya. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Saya merasa senang sekali ya, saya merasa terbantu juga gitu. Yang tadinya saya merasa bingung ini bagaimana gitu menghadapi anak yang seperti ini, dan sekarang menjadi paham gitu, mendapat pencerahan juga dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama ya. Ini juga merupakan tugas saya untuk membantu Ibu. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah dalam sesi yang terakhir dalam proses coachingnya. Tapi saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan setelah proses coaching ini dilaksanakan. Saya merasa lebih percaya diri lagi ya untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelas gitu dengan metode-metode yang sudah saya rencanakan itu, dan ya itu tadi saya merasa lega gitu, udah nggak merasa bingung lagi gitu. Luar biasa, iya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan dapat dilaksanakan dengan lancar ya Bu. Nanti penerapannya di kelas. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Kita akan diskusikan bagaimana kemajuan pembelajaran murid-murid Ibu. Apakah ada peningkatan dari sebelumnya? Bu Atik tetap sehat, tetap semangat, dan juga semoga sukses selalu. Udah? Terima kasih. Sagot juga teks like terima kasih gitu. Ya. Terima kasih Bu Dia gitu. Ulangi yang terakhir. Astagfirullah. Baik, terima kasih Bu Atik ya. Kita sudah melaksanakan proses coaching. Semoga apa yang sudah kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya dalam pelaksanaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti kita diskusikan apakah ada peningkatan setelah penerapan yang sudah tadi kita rencanakan. Dan juga Bu Atik tetap sehat, semangat selalu, dan juga sukses untuk kedepannya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dia. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Observer juga terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi Ibu Ya. sudah melakukan coaching dengan baik sekali. Alhamdulillah. Terus mungkin kegiatan tadi saya lihat Ibu sangat antusias sekali dalam melakukan pembicaraannya. Nah, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan Ibu setelah pasca observasi tadi.
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kecapaian yang diinginkan, Bu? Iya, tadi yang sudah saya lakukan yaitu berusaha untuk mencatat setiap jawaban dari koci, sehingga saya nanti bisa menyusul dengan pertanyaan yang berbobot dan juga membantu koci untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kan kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu menyusun pertanyaan berbobot ya Bu, tapi setelah tadi saya rasakan dengan mencatat seperti itu saya jadi lebih terarah dan bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membantu koci menyelesaikan masalahnya. Iya, betul sekali. Iya. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi, Bu? Iya, jadi sebetulnya ini setiap coaching saya merasa masih kurang Bu dalam hal ini. Jadi saya ingin meningkatkan lagi kesadaran penuh saat melakukan coaching, karena betul ya kalau misalnya ketika melakukan proses coaching sering banyak gangguan yang tidak terduga. Betul. Kesadaran penuh kita buyar begitu saja gitu. Jadi saya ingin mencoba betul-betul hadir, betul-betul mendengarkan. Semoga di praktek selanjutnya saya menjadi yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Itu manusiawi sekali. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ke depannya, Bu. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar bahwa Ibu tadi mencari saya. Iya. Barangkali ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu sampaikan kepada saya, Ibu. Iya, ini Ibu, saya itu kan sudah mengampu kelas 6 sudah cukup lama ya, tapi selalu ada keresahan gitu dalam diri saya tuh, selalu ada keraguan, dan saya mengharapkan bisa bertemu dengan Ibu dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dengan meningkatkan kemampuan konseling terhadap permasalahan Ibu pada saat? Iya, jadi saya itu karena mengampu siswa kelas 6, jadi saya merasa kemampuan kompetensi konseling saya kepada murid itu masih kurang Bu gitu. Sedangkan kan anak dalam rentang usia pubertas gitu lebih suka bercerita, curhat gitu. Jadi saya selalu merasa ada kebingungan gitu ketika menanggapi curhatan dari anak-anak yang sejujurnya sangat random sekali gitu Bu. Oh, baiklah. Jadi tujuan kita hari ini adalah meningkatkan kemampuan konseling Ibu ya, dalam mengatasi masalah murid yang sedang pubertas. Iya, betul. Apa yang membuat Ibu Dia merasa kurang percaya diri dengan melakukan konseling ini? Iya, saya itu selalu kebingungan ya Bu, bagaimana menempatkan diri saya ketika menjadi guru di kelas 6, karena murid-muridnya itu dalam rentang usia 11 sampai 13 tahun dan mereka sedang masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Saya bingung menempatkan diri saya, apakah saya itu harus menjadi teman untuk mereka atau saya menjadi manajer gitu, karena mereka itu sebetulnya sudah di level kemandirian yang lumayan tinggi gitu. Sedangkan saya merasa murid kelas 6 ini sebetulnya dalam kondisi kejiwaan yang sangat rapuh gitu ya Bu. Kalau misalnya tidak didampingi takut terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Kalau kita terus arahkan, terus atur, takutnya mereka merasa tidak ada kebebasan sehingga mereka itu tidak berkembang gitu. Jadi mereka kemampuan resiliensinya bertahannya itu tidak ada gitu, tidak ada daya juang karena selalu kita arahkan, selalu kita tunjukkan begini solusinya gitu Bu. Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran
yang Ibu rasakan? Iya, jadi kalau saya biasanya di awal-awal seperti sekarang ya, masa MPLS gitu, awal-awal minggu pembelajaran, saya menempatkan diri saya sebagai pemantau. Saya lihat dulu gitu ya karakter murid saya, supaya saya bisa menempatkan diri saya sesuai dengan apa yang murid saya punyai gitu. Apakah mereka lebih nyaman ketika saya menjadi teman, atau lebih nyaman ketika saya jadi manajer. Jadi pada langkah awalnya saya menempatkan diri saya sebagai pemantau saja, Bu. Oh, seperti itu. Menurut Ibu, apakah cara tersebut sudah efektif? Kalau misalnya saya lihat ya Bu, dalam pelaksanaannya pada beberapa kasus sudah berjalan sesuai harapan gitu ya. Jadi saya sudah bisa tepat menganalisis. Tapi kadang saya sudah menetapkan treatment untuk murid saya yang ini seperti ini, ternyata belum tercapai gitu Bu, belum efektif. Jadi saya pikir ini harus dievaluasi nih prosesnya seperti itu. Apa yang menurut Ibu yang bisa membantu meningkatkan kemampuan konseling Ibu? Ya, saya itu terpikirkan sekarang ingin membuat program konseling yang menyeluruh supaya terpetakan dari mulai perencanaan, aksi, lalu evaluasi gitu. Jadi saya bisa mengetahui peta dari karakter murid saya di dalam kelas. Lalu nanti untuk murid tipe ini saya lakukan aksi apa, murid tipe yang ini saya aksinya begini, murid yang ini pasti beda lagi aksinya, lalu dilakukan evaluasi supaya konseling yang saya terapkan ini berjalan tepat atau tidak, seperti itu. Wah, itu udah keren sekali, Bu. Apa yang ingin Ibu capai setelah membuat program tersebut? Kira-kira. Iya, jadi untuk pembelajaran di fase C ini saya ingin lebih benar-benar bermakna bagi murid-murid saya, Bu, terutama dalam perkembangan sosial emosionalnya. Karena saya meyakini kalau misalnya anak sudah terpenuhi nih tangki cintanya gitu ya Bu, 5 kebutuhan dasarnya, saya pikir pasti perkembangan kognitifnya itu bisa lebih jauh berkembang gitu, karena anak dalam kondisi kejiwaan yang sudah lebih siap dan tidak merasakan kekurangan tangki cintanya itu, kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Jadi saya harapkan ada peningkatan juga dalam kualitas hasil pembelajarannya. Bagaimana Ibu bisa mengukur cara program yang tadi Ibu lakukan atau secara ringkasnya keberhasilan Ibu itu? Gimana cara mengukur? Iya, saya itu baru terpikirkan nih ya Bu, pasti ada daftar checklistnya, ada rubriknya. Jadi ketika hal tersebut dilaksanakan, saya bisa memantau bagaimana kemampuan regulasi diri pada murid saya ini bisa dilakukan secara mandiri. Lalu yang kedua tentu saja saya harus melihat perkembangan hasil pembelajarannya di awal, lalu kemudian sama proses pembelajaran, dan juga di akhir pembelajaran nanti mungkin di akhir semester Bu, maaf ya. Oh, seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan dengan cara pencegahan mana yang termasuk ke dalam posisi yang anak sebagai posisi A atau B atau C seperti itu ya Bu ya. Nah, saya ingin tanya kembali. Jadi apa sih komitmen Ibu untuk mencapai tujuan ini? Iya, selain tadi membuat program ya Bu ya, tapi programnya juga harus yang tepat. Saya juga akan mencatat perkembangan murid saya secara rinci. Jadi programnya itu tidak hanya tadi saya melihat dengan daftar checklist gitu, observasi saya checklist, tapi dibantu juga dengan catatan-catatan jurnal, anekdot. Mudah-mudahan bisa membantu gitu untuk mengingatkan saya perkembangan kecil sekali, sekalipun yang paling kecil yang dilakukan oleh anak-anak saya, begitu Bu. Oke, ada lagi ya. Bagaimana nih Ibu memastikan bahwa komitmen yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu ingin? Iya, jadi selain membuat program, tentu saja harus ada timelinenya, ada jadwalnya ya Bu ya. Jadi saya merasa dengan membuat jadwal nanti
saya akan punya kejaran gitu, buat tentu gitu. Saya itu mau ini dulu gitu. Ya, berarti ibu melihat sesuai dengan step mana yang akan didahului ibu ya. Betul. Terus apa tujuan yang ingin ibu capai ini dalam program yang sudah ibu buat? Iya, saya harapkan sih program yang saya buat ini didukung oleh semua pihak ya Bu. Kepala sekolah bisa mendukung, orang tua murid juga mendukung gitu. Karena sebetulnya untuk menghandle karakter murid pubertas itu butuh kerjasama juga dengan orang tua, karena kita kan di sekolah mau ngecek HP-nya juga tidak bisa karena HP kan nggak bisa dibawa ke sekolah gitu ya untuk anak-anak SD gitu. Jadi mungkin peran orang tua juga penting gitu. Nanti saya ingin pihak-pihak tersebut ikut terlibat dalam program ini. Seperti itu ya Bu ya. Saya rasa ibu sudah memiliki gambaran dan solusi dari keresahan ibu. Semoga apa yang ibu inginkan dalam coaching hari ini dapat membantu kesuksesan pembelajaran yang ibu ampu, dan apa yang ibu programkan semoga bisa tercapai dan sesuai komitmen yang ibu harapkan. Sukses selalu Bu. Semoga dalam hasil coaching hari ini ibu merasa hati ibu sudah merasa lega dan semoga bisa mencapai apa yang ibu harapkan. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih juga ini waktunya ya sudah mengganggu Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan dari hasil coaching ini dapat terwujud ya Bu. Terima kasih atas segala sarannya. Sukses juga untuk Ibu. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih juga Bu Ati. Iya, sama-sama. Iya. Sudah.